Halo semuanya, perkenalkan namaku Aulia Rahma Karunianti, biasa dipanggil Aulia, dari jurusan Kimia UGM, sekarang di semester 5 ya, di tahun ketiga. Asalnya dari Semarang, cuman udah lama juga di Jogja, gitu. Oke, ini nih Kak, langsung kita ke pertanyaannya aja ya Kak ya. Secara umum nih Kak, coba Kakak sharing sama kita, jelaskan tentang jurusan kimia itu gimana sih Kak? Apa aja sih yang dipelajari? Lalu bedanya apa sama pelajaran kimia yang selama SMA itu kita pelajari gitu Kak? Kak Jehan boleh itu nggak agak digedein volumenya? Wah, bentar ya, sudah besar banget ini. Saya tadi agak kurang jelas. Oke, saya ulang lagi ya Kak ya. Udah kedengeran belum? Apa kurang? Udah, tapi masih kecil juga suaranya. Masih kecil ya, tunggu sebentar. Jelas belum? Apa gimana? Masih sama. Masih sama. Ini udah kedengeran jelas belum? Coba dicoba lagi. Udah nih Kak. Apa headsetnya gimana? Atau gimana ya? Tapi kedengeran kan Kak? Maksudnya nggak terlalu kecil banget. Ya, Nah, oke. kedengeran, kedengeran. Oke. Nah, ini nih Kak. Kita langsung ke pertanyaan aja ya. Coba Kakak Oke. jelasin secara singkat aja nih Kak tentang jurusan kimia itu gimana di UGM. Lalu perbedaannya sama yang anak-anak SMA pelajari gitu di sekolahnya itu lebih gimana nih Kak gitu. Oke. Jadi kimia murni itu mempelajari secara garis besarnya itu tentang susunan gitu, komposisi, struktur, sifat, terus perubahan dan energi yang menyertai perubahan tersebut dalam suatu materi ya. Nah, kalau di kimia murni UGM itu sendiri tuh dari semester awal sampai semester akhir itu didominasi ilmu-ilmu kimia gitu, khususnya yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Uh, Kalau yang di kimia UGM itu di semester awalnya, di semester 1 sama semester 2 kita masih dapat pelajaran kayak biologi, fisika, kalkulus, pemrograman itu masih dapat karena itu mata kuliah wajib. Nah, mungkin kalau di universitas lain berbeda ya. Untuk perbedaan dengan kimia yang ada di SMA itu gimana ya? Kalau dijelasin, kira-kira tuh mungkin yang di SMA itu baru permukaannya aja itu yang dipelajarin. Ternyata waktu di kuliah itu benar-benar mendetail banget kayak gitu. Contohnya aja kemarin waktu aku ujian ya ada pertanyaan kenapa daun berwarna hijau gitu. Kalau dulu kan waktu SMA kita jawabnya kan mungkin karena ada mengandung klorofil ya, tapi kalau kita pelajarin di kimia itu banyak banget faktor yang bisa dijelasin kenapa daun itu berwarna hijau gitu. Jadi nggak cuma sekedar karena ada klorofil, tapi masih banyak yang bisa dijelasin gitu kalau kita memperdalam ilmu kimia kayak gitu. Oke nih Kak. Kalau di UGM sendiri ilmu kimianya itu apakah hanya ada ilmu kimia murni atau ada pendidikan ilmu kimia nih Kak? Oh, kalau di UGM sendiri itu cuman ada kimia murni aja, nggak ada pendidikannya gitu. Oke. Ini alasan kakak nih, kenapa kakak milih kimia nih sebagai jurusan di universitas yang bakal kakak lakuin selama 4 tahun? Oh, dulu kalau dulu ya sebenarnya tuh orang tua, harapan semua orang tua kayaknya menggiring anaknya buat masuk teknik nggak sih? Nah, itu tuh Ya, dulu biasa. waktu awal-awal itu orang tua aku tuh pengennya aku di teknik. Cuman waktu SMA itu
udah kerasa dari kelas 2 tuh kayaknya aku nggak passion, agak kurang berminat di mata pelajaran fisika. Nah, akhirnya aku waktu kelas 3 itu membulatkan tekad buat kira-kira apa ya, karena aku sukanya kimia, kira-kira nyari-nyari peluang apa nih yang jurusan yang kimia gitu. Sebenarnya nggak kepikiran kimia murni sih, cuman akhirnya aku minta saran kan ke guru BK gitu, karena waktu itu kebetulan kan lolos 50% SNMPTN. Nah, terus akhirnya aku diskusi sama guru BK, akhirnya disaranin itu ada beberapa pilihan di farmasi sama di kimia. Terus akhirnya aku searching-searching tuh kira-kira lebih cocok yang mana. Ternyata kalau di kimia kan lebih luas ya. Kalau ke farmasi itu jujur aja aku kan kalau di farmasi itu lebih ke organik juga dan aku kayak kurang kurang suka gitu kalau ke kimia organik. Akhirnya aku milih kimia murni kayak gitu. Oke. Jadi ada andil dari guru BK juga gitu ya Kak ya. Nah, ini nih Kak, untuk pembelajarannya sendiri bisa Kakak jelasin nggak gimana misalnya praktikumnya atau misalnya tugas-tugasnya gimana sih? Gambarannya aja nih Kak, gimana nih? Untuk kalau praktikum itu ada dari semester 1 sampai semester 6. Nah, untuk semester 1 sampai semester 2 itu kita kimia dasar, praktikum kimia dasar ada satu. Terus abis itu semester 3 sama semester 4 ada 3 praktikum. Praktikum kimia analitik, kimia organik, sama kimia fisik. Nah, untuk semester 5 sama semester 6 itu 2 praktikum. Yang semester 5 itu kimia analitik sama anorganik. Terus yang semester 6 praktikum kimia anorganik sama kimia organik. Kayak gitu. Jadi sebenarnya lingkupnya itu praktikum kimia dasar, kimia analitik, kimia fisik, kimia organik, sama kimia analitik. Cuman dibagi-bagi aja gitu. Habis itu kalau praktik praktik kerja lapangan itu ada di semester 5 sama semester 6 itu boleh milih mau diambil di semester berapa. Yang penting syaratnya itu harus udah memenuhi lebih dari 80 SKS kayak gitu. Terus apa ya? Mata kuliah yang menarik mungkin ya waktu di kita ya. Terus tuh kemarin tuh di semester ini aku jujur kayak baru gimana ya, kalau kemarin kan aku mungkin kurang memahami gitu apa tuh spesialnya kimia. Nah ternyata tuh mulai ke belakang-belakang tuh ternyata udah mulai terfokus kan kayak gitu. Nah di semester ini tuh aku dapat namanya tuh elusidasi struktur senyawa organik. Nah jadi tuh kayak gini nih. Jadi tuh ini tuh kayak cuman garis-garis gitu kan. Iya, ya. Jadi itu kan sebenarnya cuma berupa garis ya. Nah, tapi itu kita tuh bisa mengidentifikasi struktur suatu senyawa dari garis-garis itu. Nah, kata dosen aku sih ya, spesialisasinya anak kimia itu tuh kayak karena kita tuh juga bisa mensintesis, terus kita bisa menganalisis, kita bisa memodifikasi suatu senyawa atau suatu molekul gitu dengan menggunakan instrumen-instrumen gitu. Jadi penggunaan instrumen kayak misalnya spektrofotometer kayak gitu, HPLC kayak gitu-gitu tuh belum tentu didapatin di jurusan lain. Jadi istimewanya itu sih. Oke, banyak tuh teman-teman keistimewaan ketika kalian memilih jurusan kimia. Nih untuk ini nih Kak, kelompok keahlian atau konsentrasi keilmuan itu biasanya dikelompokkan di semester berapa Kak? Untuk peminatan gitu ya mungkin ya. Iya, peminatan kita. Nah, kalau peminatan itu udah bisa mulai diambil di sekitar semester 3. Jadi ada 5 peminatan, ada kimia lingkungan, material, terus hayati, habis itu industri, satu lagi komputasi, kayak gitu. Kalau lingkungan itu nanti lebih ke kayak
pengenalan bahan kimia berbahaya beracun gitu kan B3, terus gimana pengelolaannya, terus gimana kita menganalisis polutan-polutan di lingkungan kayak gitu. Terus kalau material itu lebih ke kayak nanomaterial kayak gitu, kayak komposit, polimer kayak gitu-gitu. Habis itu kalau kimia industri, nah itu buat cewek-cewek yang penasaran sama kosmetik-kosmetik kalian pakai itu tuh dia masuk ke kimia industri, lingkupnya kimia industri. Terus habis itu kimia komputasi. Kimia komputasi tuh bisa buat merancang obat kayak gitu. Terus habis itu kurang satu apa tadi ya? Kimia lingkungan. Hayati. Hayati itu kimia pangan. Pangan itu masuk hayati. Jadi kalau pangan itu nanti dia mungkin fokusnya ke biokimia, terus ke organik gitu, sama kimia hasil alam. Kalau hasil alam tuh kayak ke tahu kan essential oil tuh loh yang kayak minyak-minyak yang kalian pakai itu tuh kimia hasil alam masuknya kayak gitu. Oke. Nah, kalau peminatan ini Kak, apakah berpengaruh dengan misalnya nanti skripsi, topik skripsi atau tema skripsi memang harus sesuai peminatan atau gimana nih Kak? Kalau misalnya dari semester 3 itu kan kita misalnya ambil lingkungan nih gitu kan, terus mungkin apa harus tuh nantinya kita skripsinya juga lingkungan, belum tentu karena kan kita mungkin selama semester 3 ke 6 itu nanti kan banyak banget yang dipelajarin. Jadi bisa di collab juga tuh, misalnya kita material lingkungan atau kita bisa juga nge-lab organik sama analitik kayak gitu. Jadi sebenarnya tuh kimia tuh kan lingkupnya luas, cuman ketika di spesifikin jadi peminatan itu harapannya itu kita udah punya gambaran untuk tugas akhirnya kayak gitu. Sebenarnya nggak harus sama sih, karena nanti juga topiknya kan bisa dikasih dari dosen juga, bisa kita yang ngajuin kan kayak gitu. Jadi tapi harapannya apa yang kita ajukan di tugas akhir itu sama dengan sesuai dengan peminatan kita kayak gitu. Oke, oke. Nah ini nih Kak, untuk jalur masuknya sendiri di Kimia UGM ada berapa jalur masuk nih Kak? Dan Kakak dulu masuknya lewat jalur apa? Kalau kimia ini sebenarnya banyak banget ya masuknya. Kalau dari UGM sendiri kan jalur masuknya juga udah banyak ya. Cuman yang spesial, cuman yang beda di sini itu kalau kimia itu ada jalur internasionalnya. Jadi kita punya international class namanya International Undergraduate Program. Itu kelas IUP nanti pendaftarannya itu biasanya dimulai di bulan Januari. Jadi ada 3 gelombang pendaftaran. Yang gelombang 1 tuh Januari Februari, yang ke gelombang 2 Maret sampai April, yang ketiga itu di Mei Juni. Nah itu tuh yang dibutuhin tuh nanti ada kalian perlu sertifikat TOEFL. Abis itu nanti ada tes GMST, Gajah Mada Scholastic Test. Jadi itu tuh tes skolastik, soalnya dibuat sama UGM berbahasa Inggris. Nah nanti ada juga tes English Proficiency sama ada tes interview kayak gitu. Terus habis itu kalau kalian mau tahu lebih lanjut bisa diklik di chemistry.ugm.ac.id/IUP kayak gitu ya. Terus untuk yang lainnya ada SNMPTN, SBMPTN, UM, sama jalur penelusuran bibit unggul. Nah itu kalau SNMPTN tuh kurang lebih kuotanya sekitar 35-40. Terus setahu aku kalau SBM itu sekitar 49 gitu. Nah, kalau yang penelusuran bibit unggul itu bisa kalian, kalau misalnya kalian punya prestasi di bidang non akademik kayak seni atau olahraga itu bisa di situ. Nah, mungkin untuk lebih lanjutnya bisa dicari infonya di um.ugm.ac.id, ya itu aja di situ. Nah, kalau aku sendiri, aku dulu lewat SNMPTN.
Aku Oke, dulu di jalur SNMPTN. oke nih. Nah, buat adik-adik yang tadi nanya nih, misalnya UGM menerima jalurnya apa aja nih? Tadi udah kakaknya sebutin dan kalian bisa langsung cek sendiri di websitenya UGM gitu ya. Nah, untuk ini nih Kak, buat buat maba-maba yang udah masuk jurusan ada saran nggak nih Kak? Gitu, untuk bisa keep up sama perkembangan. Kalau ini aku kalau nggak pakai headset suaranya jelas nggak? Jelas tapi sedikit bergema. Oke, nggak apa-apa kali ya. Oke, nggak apa-apa. Ya kalau buat maba, jujur dulu juga lumayan struggle banget ya waktu awal-awal karena emang ekspektasinya tuh kimia ya pelajaran yang kayak di SMA gitu kan. Ternyata waktu ketemu jelas berbeda banget gitu kayak oh kok jadi kayak gini kayak gitu. Ya terus habis itu akhirnya ya sempet sih kayak terus juga ada kan mata kuliah yang kok masih dapat kalkulus, masih dapat fisika kayak gitu. Nah, untuk mata kuliah yang kalian kurang paham, mungkin kalian bisa cari relasi itu ya, kayak misalnya nih kalian kurang paham sama kalkulus, mungkin kalian bisa tanya sama teman kalian yang dari anak matematika kayak gitu. Nah, kalau enggak, pilihan lainnya tuh adalah belajar lewat YouTube. Karena kadang materi dosen bingung, mau lihat materi dosen bingung kok kayaknya. Terus akhirnya mau ngerjain jadi tambah bingung. Nah, mending kalian bisa banget tuh belajar lewat YouTube kayak gitu. Terus abis itu tipsnya adalah kalau bisa, kalau ada tugas itu sebisa mungkin dikerjain mandiri. Nah, karena tuh biasanya tugas-tugas yang dikasih sama dosen itu nyicil materi yang akan kalian pelajari gitu loh. Jadi meskipun kalian nggak belajar, kalau kalian ngerjain tugas secara mandiri tuh, at least kalian tuh udah nyicil 50% buat belajar kayak gitu. Nah kalau misalnya kalian kesulitan, mungkin boleh nanya teman, tapi nanya caranya, jangan nanya jawabannya kayak gitu. Habis itu, kalau misalnya eh, kalian bingung nih, aduh dipepet. Soalnya tuh ada ya tipikal dosen yang kayak jelasinnya tuh jelas banget yang kayak ada yang detail sampai detail yang kita bisa ngerti. Ada juga dosen yang kalau jelasin itu yang kayak cuman poin-poin doang, terus kita harus belajar sendiri. Nah kalau misalnya kita harus belajar sendiri, kalian tuh bisa, misalnya kalian kurang paham nih sama e-book berbahasa Inggris gitu, kalian bisa searching di YouTube, itu semua materi ada kok. Aku sudah membuktikan kesalahan aku biasanya kalau bingung juga belajarnya lewat YouTube. Nah, terus kalau misalnya uh, kalian masih nggak paham lagi, bisa banget diskusi sama temen yang lebih paham atau sama cutting kayak gitu. Jadi jangan berputus asa ya, apalagi kalau kalian menyanyiakan 3 SKS dan kalian ngulang itu tuh IPK-nya tuh bisa anjlok gitu loh. Nah, jadi kayak sebisa mungkin kalian berusaha gitu, karena banyak cara untuk berusaha kayak gitu. Mungkin itu sih. Jadi intinya terus belajar kan. Belajar dari manapun. Ya. Nah, untuk prospek kerja kan tadi udah dibahas sedikit tentang peminat kerjanya itu kalau aja nih. Kalau kimia itu kita bisa jadi peneliti di LIPI, di pusat penelitian LIPI itu bisa. Terus kita bisa jadi QC nih di quality control atau quality assurance. Nah, itu juga bisa di suatu perusahaan karena kita juga ada pelajaran jaminan mutu dalam industri kan. Nah, itu tuh nanti bisa berkaitan gitu. Habis itu sebagai research and development kayak gitu. Jadi tuh sebenarnya ya banyak orang yang ngira kita tuh sama kayak teknik kimia. Dikira tuh kita mirip kan, padahal tuh enggak. Jadi tuh kalau anak-anak teknik itu lebih ke merancang prosesnya gitu kan, di bagian sistemnya tuh kayak mesin-mesinnya tuh gimana. Nah akhirnya kalau anak kimia itu nanti kita tuh memastikan produk dari yang dihasilkan itu kualitasnya tuh selalu sama gitu. Bukan sama juga, selalu baik gitu ya.
Nah, jadi itu nanti kita juga bisa mengembangkan produk-produk. Jadi itu kan pasti kalau setiap perusahaan industri gitu kan nggak mungkin kan produknya sama terus. Nah, itu tuh perannya anak kimia untuk mengembangkan produk tuh gimana, apa tuh yang membedakan satu produk dengan industri yang lain kayak gitu tuh anak kimia yang memodifikasi kayak gitu. Di bagian research and development kita juga bisa kerja di Badan Pengawas Obat Makanan atau bisa kerja di Dinas Lingkungan Hidup juga kayak gitu. Oke tuh, jadi teman-teman yang Jadi teman-teman yang penasaran kerjanya apa ternyata kerjanya luas. apa ternyata luas. Nah, untuk ini nih Kak, Nah, untuk ini nih Kak, rencana lulus nanti mau lulus nanti mau Rencana saat ini ya, rencana jangka pendeknya pengennya sih lanjut S2 dulu, cuman ya mungkin kedepannya lihat situasi juga kalau misalnya banyak pertimbangan mungkin juga bisa kerja lanjut kerja kayak gitu. Jadi tapi prioritas utamanya lanjut S2. Kalau aku sih aku pribadi. Yep. semoga lancar ya Kak ya. Semoga lancar ya Kak ya nanti. Nah, ini nih Kak, ada Nah, juga ini nih Kak, ada juga yang ditanyakan lewat katanya katanya jurusan kimia murni jurusan ini kimia murni ini diserap di industri diserap di itu industri itu nih katanya. Kalau industri itu kan banyak ya jenisnya ya. Tapi kalau misalnya nih industri, kebanyakan industri pangan nggak sih? Kalau industri pangan itu mungkin kan bisa bisa berkaitan dengan organik, bisa berkaitan dengan pangan. Kalau pangan itu juga ada unsur-unsur biokimianya. Tapi tergantung lagi kalian di posisi apa gitu. Tapi nggak selalu organik sih, karena berkesinambungan gitu loh. Tergantung kalian di posisi apa kayak gitu. Oke, sudah terjawab ya. Terjawab ya. Nah, untuk kesulitan selama jadi kimia di UGM ya di UGM apa nih Kak? Ceritanya sih lebih ke beradaptasi ya, karena ya itu tadi kalau jujur sih mungkin ya kalau misalnya kita masuk kan kimia bayangannya mata pelajarannya terus menyenangkan yang di SMA gitu kayak ya aku pasti bisa kayak gitu kan. Ternyata enggak lah. Jauh berbeda, ya enggak jauh berbeda sih, ada yang mirip tapi lebih banyak dikembangkan kayak gitu kan. Sedihnya terus tuh kita juga tuh kan semester 1-2 itu cuma satu laprak, dan ketika semester 3 ketemu 3 laprak tuh wah luar biasa ya, kayak harus pinter-pinter banget ngatur waktu untuk menyelesaikan deadline itu. Habis itu ya itu tadi pengalaman ketemu dosen yang beraneka ragam cara ngajarnya kayak gitu, karena ya ada yang ternyata kan nggak semua dosen itu tipe ngajarnya kayak waktu kita di SMA ya, yang semua materi itu nanti bakal keluar di ujian gitu kan. Ada yang dosen yang ngajarnya A waktu kuliah, terus waktu ujian tuh yang keluar apa gitu, soalnya kan beda kayak gitu. Jadi kesulitannya tuh adalah kita harus lebih kreatif sih untuk gimana bisa belajar efektif gitu. Jadi tapi lama kelamaan tuh nanti bakal terbiasa kok. Nah, ini nih Kak, karena perbatasan Pak. Kita akhiri dulu sesi live sessionnya. Teman-teman yang nanti masih ada banyak pertanyaan nih atau masih penasaran nih tentang teman-temannya langsung hubungi Instagram Kak, boleh? Boleh. Oh ya, sama kalau misalnya untuk adik-adik yang penasaran atau mungkin dari kimia yang dari lain universitas, bisa banget visit profil aku. Di situ ada link bit.ly/chemistry ebook. Di situ tuh ada ebook yang kita pakai
selama perkuliahan. Jadi mungkin bisa sedikit ada gambaran ya. Sama ada kurikulum kimia UGM 2016, kurikulum 2016. Nah, di situ kalian bisa pelajari ya, teman-teman. Jadi, insya Allah kalian enggak ada gambaran dan enggak salah jurusan gitu harapannya. Semoga bisa membantu sih.